Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Fatur Rahman dengan NIM 4112-41048. Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Baik, untuk materi yang pertama, kita mempunyai looping di C++. Apa itu looping? Bayangkan kita punya tugas yang harus diulang berkali-kali. Daripada menulis perintah yang sama berulang-ulang, kita bisa pakai looping. Looping itu seperti mesin pengulang dalam program kita. Ada 3 jenis looping yang sering kita pakai. Yang pertama itu for loop. Ini yang paling sering kita pakai kalau sudah tahu untuk berapa kali mau mengulang. Misalnya, saya mau ngeprint 1 sampai 10. Seperti menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Seperti itu. Dan kedua itu ada while loop. Ini bisa dipakai kalau kita tidak tahu. Jadi kita nggak tahu nih pastinya nih berapa kali untuk mengulang. Prinsipnya, selama kondisinya benar, terus dilakukan. Baik, kita lanjut. Seperti selama masih ada siswa yang belum diabsen, terus ditanyakan namanya. Ketiga ini do while loop. Mirip seperti while loop, tapi pasti jalannya 1 kali minimal. Minimal jalannya itu pasti 1 kali. Cocok untuk menu pilihan. Seperti tanya dulu mau ngapain, tanya dulu mau apa, baru cek jawabannya benar atau tidak. Saya akan berikan contoh seperti ini. Nah, ini saya membuat contoh yang do while loop. Kenapa do while loop? Karena seperti prinsipnya ditanyakan sekali, habis itu sama seperti while loop yang menanyakan prinsipnya benar, tapi dilanjut seperti itu. Dan terus dilanjut, maaf. Baik, kita jalankan program ini. Saya membuat program untuk pesanan kantin sekolah. Baik, di kantin sekolah menu makanan kita ada 3, yaitu nasi goreng, mie goreng, dan soto. Apabila kita berdua memesan 2 makanan yang sama, seperti pertama nasi goreng 1, pesanan pertama dicatat. Untuk pesanan kedua kita pilih menu 1 lagi. Pesanan kedua dicatat, dan apabila kita sudah selesai, ya udah pilih 4 untuk pesanan selesai atau selesai pesanan. Total pesanan 2 makanan. Terima kasih sudah memesan. Seperti itu. Baik. Penjelasan program ini adalah program ini benar-benar seperti pelayan kantin yang mencatat pesanan menggunakan do while loop, karena yang pertama itu kita pasti tampilkan menu ya minimal sekali, dan yang kedua program terus berjalan sampai pembeli selesai memesan, seperti itu. Setiap pesanan dihitung seperti mencatat di nota. Jadi program ini memang didesain atau dibuat untuk seperti pelayan di kantin atau di tempat-tempat makanan. Kenapa pakai looping? Bayangkan kalau kita harus tulis ulang menu berkali-kali, atau harus tanya menunya mau pesan apa lagi. Dengan menulis kode yang sama berulang-ulang kali, dengan looping kita cukup tulis sekali saja, dan komputer kita, program kita akan mengulanginya. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk materi yang kedua. Materi yang kedua ini ada nest loop. Apa itu nest loop? Seperti bayangkan kita menjadi dosen, punya beberapa mahasiswa. Setiap mahasiswa punya beberapa nilai mata kuliah. Kita perlu menginput nilai itu satu-satu. Jadi saya telah membuat program untuk ini. Nah,
Ini untuk programnya. Saya membuat untuk perhitungan nilai mahasiswa. Kita jalankan. Dia meminta nama mahasiswa pertama. Kita tulis saja Agus. Agus saja. Masukkan nilai mata kuliah. Kita kasih ya Agus 10. Nilai mata kuliah kedua 10 juga. Nilai mata kuliah ketiga naik sedikit di 11. Nilai Agus rata-rata adalah 10,3 sekian. Dan grade-nya adalah E. Dan dia meminta masukkan nama mahasiswa kedua. Kita masukkan nama mahasiswa kedua itu adalah Cecep. Nilai mata kuliah 1 80. Yang kedua 90. Yang ketiga 95. Maaf, 5. Rata-rata nilai Cecep adalah 88,3 sekian. Grade-nya adalah A. Seperti itu. Baik. Nah, apa penjelasan dari Nesloop ini? Ini tuh mengulang untuk setiap mahasiswa, seperti pindah dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Dan untuk setiap mahasiswa, kita nilai itu inputnya setiap mata kuliah, setiap satu mata kuliah, seperti mengisi nilai satu di buku nilai gitu, dan memastikan nilai yang diinput itu benar. Jadi di antara 0 sampai 100 itu enggak di atas 100 atau di bawah 0 minus kayak gitu, enggak. Jadi kita sudah emang sesuai program yang telah kita buat di antara 0 sampai 100 seperti itu. Dan akan terus meminta input sampai nilai yang valid. Seperti itu. Dan kalau salah ini pasti bisa diulang. Bisa. Baik. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk materi yang ketiga. Itu ada mengenai integrasi NetIf dan looping dalam C++. Apa itu integrasi NetIf dan looping? Bayangkan kita seperti dosen yang sedang menilai ujian. Kita periksa banyaknya siswa. Untuk setiap siswa, kita perlu mengecek beberapa hal, seperti apakah jawabannya benar, apakah ada langkah-langkah dalam pengerjaan, atau apakah tulisannya rapi. Makanya saya telah membuat program seperti peminjaman buku di perpustakaan. Ini programnya. Nah, ini. Baik, kita jalankan. Sistem perpustakaan pengunjung pertama. Kita tulis Agus. Agus lagi. Apakah memiliki kartu anggota? Ya, jadi berarti kalau ada itu atau memiliki kita pilih 1, kalau tidak memiliki kita tulisnya 0. Karena di sini Agus memiliki, kita pilih 1. Status mahasiswa atau umum. Untuk mahasiswa di sini kita pilih M, dan untuk umum kita pilih U. Statusnya karena Agus ini umum, kita pilih U. Jumlah buku yang ini pinjam 1 buku. Peminjaman disetujui. Durasi peminjaman 7 hari. Seperti itu. Untuk peminjaman baik, untuk peminjaman do while loop ini adalah mengulang proses untuk setiap pengunjung perpustakaan dan berhenti kalau tidak ada pengunjung lagi. Dan bagian NetIf-nya itu adalah memeriksa, mengecek apakah dia mahasiswa atau umum, dan apakah dia mempunyai kartu anggota, dan apakah jumlah buku yang dipinjam ini sesuai, boleh begitu. Seperti petugas perpustakaan yang melayani peminjaman, kita perlu cek beberapa hal yang sebelumnya itu harus disetujui oleh sistem kita untuk meminjam. Seperti pertama kita cek nih kartu anggotanya. Kedua kita cek
statusnya dia itu untuk umum atau untuk mahasiswa. Habis itu terakhir adalah kita cek untuk jumlah buku yang dipinjam dipakai atau bisa dipinjam selama durasi berapa hari seperti itu. Dan di sistem program ini juga bisa melayani banyak pengunjung. Habis pengunjung 1 langsung pengunjung 2, pengunjung 3 dan berikutnya dan selanjutnya. Setiap pengunjung juga dicek dengan teliti seperti tadi gitu. Baik, kita lanjut untuk materi yang keempat. Materi yang keempat ini adalah fungsinya C++. Fungsi ini definisinya adalah fungsi untuk blok mandiri yang dirancang untuk tugas-tugas tertentu. Seperti dapat dipanggil berulang kali dalam satu kali program seperti itu. Pentingnya itu memecah program besar menjadi bagian-bagian program kecil yang lebih terkelola dan meningkatkan efisiensi dalam penulisan dan pemeliharaan kode dan mempermudah debugging dan pengujiannya. Manfaat fungsi ini adalah membuat program-program lebih terorganisir seperti itu, dan kodenya juga mudah dipahami dan dapat dimodifikasi. Dan di sini mempunyai minimal pengulangan kode dan yang itu menerapkan prinsip DRY atau don't repeat yourself, jangan mengulangi dirimu sendiri seperti itu. Deklarasi fungsi di sini menyatakan nama, tipe pengembalian, dan parameter. Sudah disediakan oleh C++ programnya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah lebih kecil. Contohnya adalah saya telah membuat program yaitu ini. Nah, ini untuk programnya saya telah membuat program untuk mencatat kegiatan olahraga. Seperti kita jalankan. Masukkan nama olahraga. Kita masukkan itu lari. Dia meminta untuk durasinya. Kita masukkan durasinya 30 menit. Baik, dia telah mencatat olahraga yang akan kita lakukan seperti lari dan durasinya ada 30 menit. Seperti itu. Dan mungkin di materi yang keempat ini adalah materi penutup sekaligus materi terakhir yang telah saya bawakan, telah saya sampaikan di presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata, itu kesalahan murni dari saya mohon minta maaf atas sebesar-besarnya. Seperti itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.